pembina upacara pasukan istirahat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Siswa selamat pagi. Kurang keras. Jadi biar semangat lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Untuk yang pertama di hamba Tuhan, saya mengajak sebuah diri untuk senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua nikmat dan berkat yang alhamdulillah kita masih bisa berdiri di tempat ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Insya Allah kalau kita pagi bersyukur, maka nikmat-nikmat lainnya akan Allah curahkan kepada kita semuanya. Bapak Kepala Sekolah dan guru dan guru siswa yang saya hormati, izinkan saya berdiri di hadapan adik-adik semuanya dan guru untuk mengisi pengenalan sekolah PNS, PLS, murid baru di SMK Bakti Praja. Saya Kaselapas Sekolah Selatan baru kali ini hadir di SMK Bakti Praja ini. Ini tidak jauh hasilnya karena kegiatan tempatan dan kegiatan yang saya laksanakan. Mati Feb mikir mati Feb. Alhamdulillah, saya berdiri saat ini pada satu momentum yang sangat baik, yaitu penerimaan siswa baru kegiatan orientasi. Kalau sekarang banyak MPL, kegiatan MPLS bagi siswa baru itu rasanya bikin deg-degan. Namun saya nanti seperti apa? Betul nggak? Betul ya? Tapi yakinlah bahwa kegiatan PLS ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh panitia sehingga kegiatannya menyenangkan, tidak membuat atau munculkan rasa takut. Pesan pada kesempatan baik itu kegiatan MPLS ini bangun dengan mengedepankan stay, tidak ekstrem. Kalau dalam bahasa ekstrem itu akan menimbulkan trauma, menimbulkan rasa takut sehingga peserta tidak bisa menerima apa maksud dan tujuan dari MPLS ini. Namun kalau dikemas dengan mengedepankan STEM dan kekeluargaan, dengan diskusi-diskusi, dengan suasana santai, peserta akan melaksanakan dengan enjoy, dengan senang hati, maka maksud dan tujuan
panitia pelaksanaan MPLS ini betul-betul mengedepankan suasana yang santai, suasana keluarga, tidak mengurangi nilai-nilai dari tujuan masuk dari kegiatan ini. Contoh kecil pelaksanaan nanti yang sering terjadi ada luar dari kontrol, contohnya bailing. Ih kamu kok kencang sekali, ih kamu kok gendut sekali. Bahasa semacam itu dihindari, diupayakan dihilangkan. Bisa nggak panitia? Bisa ya? Panitia bisa ya? Hindari kecil mungkin bailing bagi rekan-rekannya, karena itu juga trauma. Itu bisa membuat nanti semangat masuk sekolah berkurang. Bagi yang belum rasanya main-main saja, ada. Nanti tidak semua siswa bisa menerima baik ada. Wajib, kamu kok ini, kamu kok ini, kamu kok itu, tidak. Dan dihilangkan. Tidak ada kegiatan MPLS bullying. Sehingga suasana kegiatan MPLS yang berjalan betul-betul menyenangkan, peserta happy, hubungan antara senior-senior juga akan terbangun dengan baik. Itu pertama berkaitan dengan kegiatan MPLS. Mudah-mudahan semuanya kegiatan dan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Siswa melaksanakan dengan senang hati sehingga nanti interaksi antara sekolah dan siswa baru, antara tingkat 1 dan tingkat 2 dan tingkat 3 akan berjalan dengan baik. Tidak ada miskomunikasi, tidak ada hal-hal yang menimbulkan dampak negatif. Di usia yang sangat masih muda, dan satu lihatnya tingkat itu usia masih muda, itu masih usia yang sangat labil, masih sangat labil. Jadi tingkat 2 yang nanti ikut peserta atau panitia untuk MPLS, meskipun usia kalian sudah masih cukup muda, tetapi bisa berpikir secara bijaksana, secara dewasa. Saat itu pada kesempatan MPLS nanti untuk memberikan materi tentang anak remaja, terutama geng motor. Di Kabupaten Batam sudah ada muncul bibit-bibit itu. Alhamdulillah sudah mulai kita selesaikan baik pendekatan hukum maupun pendekatan persoalan. Ada diketahui awal ungkapan geng motor pada saat saya pagi atau jam 6 pagi patroli ditemukan mayat Batam. Dari situ awal bulan terbuka. Ternyata pelakunya adalah anak-anak remaja, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Bahkan yang membuat saya kaget adalah tuanya itu 16 tahun. Siswa SMP memimpin ini harus melakukan. Nanti pada kesempatan yang baik ini disampaikan bahwa tidak ada positifnya sama sekali itu kegiatan geng motor dan lain sebagainya. Tidak ada penyesalan di depan, pasti penyesalan di belakang. Manfaatkan media sosial yang adik-adik punya melalui handphone untuk hal positif. Tidak perlu membuka grup-grup atau medsos-medsos yang bisa mengarahkan adik-adik ikut ke dalamnya. Geng motor itu yang orang pun tidak akan tahu karena mereka mainnya di dunia maya, di media sosial. Ini materi yang penting nanti dari kakak-kakak sebelumnya disampaikan tentang apa yang sudah saya katakan tadi, penggunaan
handphonenya tidak semestinya. Yang harusnya handphone itu untuk sarana komunikasi, sarana membantu adik-adik menyelesaikan persoalan pelajaran-pelajaran dan sebagainya, kan sekarang semua sudah tersedia di Google. Tapi ada sisi negatifnya pada saat tidak bisa mengontrol diri, yang tadi sudah disampaikan. Bisa ya? Jadi adik-adik, taruh penerus generasi bangsa harus bisa menjaga dirinya sendiri. Jadikan rekan-rekan adalah polisi bagi dirinya sendiri. Jadikan rekan-rekan adalah orang tua bagi dirinya sendiri. Kenapa? Bapak guru, orang tua kandung tidak bisa mengawasi adik-adik 1x24 jam. Yang bisa mengawasi siapa? Ya diri kita sendiri. Maka jadilah orang tua bagi diri sendiri, jadilah guru bagi diri sendiri, dan jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Kalau itu bisa diterapkan, maka kontrol adik-adik terhadap dirinya sendiri akan baik. Hal-hal yang negatif bisa di. Bisa ya? Bisa? Nah, ini suaranya tidak yakin. Bisa nggak? Bisa. Tadi saya sudah ngobrol dengan Arianto. Ada salah satu contoh di sini. Itu tidak perlu dibahas lagi, tetapi itu menjadi guru yang sangat berharga. Contoh yang sangat berharga bahwa pada saat adik-adik tidak bisa bijak dalam menggunakan handphone, tidak bijak dalam menggunakan medsos, maka harus negatif dan merugikan bagi adik-adik sendiri. Bisa ya? Bisa? Bisa? Yakin? Negara mengharapkan kehadiran adik-adik semua 10 tahun yang akan datang. Kami ini sudah pensiun, sudah tua. Terusnya siapa? Ya adik-adik semuanya ini. Ke depan kita tidak bisa bersantai-santai lagi. Ke depan bahasa kita butuh generasi yang berkualitas. Tidak bisa kita bermalas-malas, tidak bisa kita bermanja-manja. Kalau kita mau berkompetisi, kita mau berkompetisi dengan negara-negara lain. Jangan ada kecil hati, saya di SMK Bakti Praja. Buat SMK Bakti Praja menjadi SMK unggulan yang mempunyai daya tarik bagi pelajar-pelajar SMP yang akan melanjutkan pendidikan berikutnya. Yang bisa membuat siapa? Adik-adik sendiri. Bangun karakter di sini bahwa SMK Bakti Praja punya brand, punya nilai jual. Siswanya rajin, disiplin, tidak ada yang mager, kualitas pendidikannya juga bagus. Yang buat itu siapa? Ada dan semuanya ada di sini. Bangun brand SMK Bakti Praja yang positif, yang baik, sehingga nanti akan berdoyong-doyong, berbondong-bondong, murid-murid yang baru akan masuk sini. Tetapi kalau brandnya negatif, yakinlah lambat laun akan berkurang. Kasihan alma mater kalian. Ini adalah alma mater kalian. Kalian yang membesarkan, kalian yang membanggakan, kalian yang membuat citra SMK ini menjadi baik. Kepala sekolah dan guru hanya mendorong, tapi yang mewarnai adalah siswa-siswanya sendiri. Kalau pernah dengar SMK Taruna Nusantara di Magelang itu luar biasa brandnya. Yang buat siapa? Muridnya. Kenapa? Muridnya dimanapun diterima. Yang Pol diterima, yang I diterima, I diterima, GM diterima, perusahaan manapun diterima. Itu artinya punya kualitas, punya brand, punya nilai jual. Sini juga bisa. Jadi itu jangan lihat di sini kan sebenarnya enggak. Dia mau atau tidak ada yang tidak bisa. Kalau ada di semuanya mau. Kecerdasan rata-rata sama. Bukan faktor kecerdasannya,
Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa berarti janji. Janji itu dalam Islam harus ditepati. Kalau ditepati, dapat dosa. Betul nggak? Ya. Yang berikutnya, itu saran sekian banyak. Tidak pertama nanti adik-adik nggak masuk. Tadi karena MPLS, kemudian guling, kemudian ini motor kendaraan remaja. Jadikan satu. Jadi terima ya. Yang kedua, bulan yang terakhir. Hari ini memasuki operasi patuh polisian yang keberapa? 7. Hari ke-7 sudah masuk minggu kedua operasi patuh Candi 2024. Operasi patuh untuk apa? Untuk mengajak masyarakat Batam khususnya pelajar masyarakat Batam umumnya dan pelajar khususnya terkhusus lagi SMK Batam Raja agar patuh dan mentaati peraturan lalu lintas, patuh pada saat berkendara. Saya sangat memahami bahwa usia adik-adik di sini rata-rata belum memenuhi syarat untuk pembuatan SIM, tetapi rata-rata sudah membawa motor sendiri, betul nggak? Betul ya? Yang diantar orang tua coba angkat tangan. Yang diantar orang tua. 1, itu tidak apa-apa. 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Berarti dari 772 Pak diantar. Banyak. Artinya 90% lah. Kita nilai 90% adalah membawa kendaraan roda 2. Betul nggak? Betul ya? Ya. Membawa kendaraan roda 2 atau membawa kendaraan sendiri ada positifnya. Nah, karena orang tua kerja, saya tidak pernah. Kemudian namanya anak muda itu saya juga pernah seperti kalian, pernah sekolah bawa motor rasanya senangnya. Apalagi cowok-cowok, pas ketemu ceweknya bawa motor rasanya luar biasa. Senangnya luar biasa. Bedonnya luar biasa di motor. Tetapi ada sisi negatifnya. Pada saat usia labil seperti ada hari ini, dalam kendaraan motor itu biasanya belum mengungkapkan keselamatan. Ada sebenarnya belum diizinkan karena belum memiliki SIM. Syarat mengendarai kendaraan bermotor adalah SIM, memiliki SIM. Nah, kalau yang sudah 17 tahun ke atas, silakan untuk membuat SIM. Sudah prosesnya. Kalau yang belum minimal, karena saya tidak mungkin juga mengumumkan, kamu jaga motor, kalau jawabannya nanti ada siapa yang sudah bisa jawab. Saya sebagai kakak atas hanya memberikan edukasi, memberikan himbauan pada adik-adik dalam berkendara tertib berlalu lintas. Yang bawa motor tidak pakai helm angkat tangan, ada nggak di sini? Enek pura bucai, pakai helm semua? Yakin? Yakin pakai helm semua? Yakin? Yakin ya? Maka itu nanti ada kita di depan pas sekolah kita cek satu persatu pakai helm benar atau enggak. Ini nanti Pak Rianto wajib pakai helm. Kemudian membawa STNK nggak? Yakin? Ya, membawa STNK. Tapi minimal yang berpunya SIM, pakai helm, membawa STNK setilnya ada. Knalpotnya tidak blok. Dan blok, pakai blok itu. Ya. Jangan pakai blok, tidak standar. Ya. Pakai helm, bawa STNK, lagi pakai spion, dan yang terakhir tidak menggunakan knalpot. Kalau jalankan sama kalau udah bilang Pak KBO yang itu sudah pakai helm, Pak KBO yang anak sekolah, pakai spion, dan pakai knalpot, udah
kelas 3 Pak Rianto yang sudah umur 17 tahun di Bakcim, nanti ada pelatihan-pelatihannya. Ya, ini masih 7 hari lagi saya melaksanakan operasi patuh. Nanti saya lihat, saya sehari itu rata-rata melaksanakan tindakan 100 lebih ada. Itu bukan etle dengan kamera. Kalau yang tidak kamera mungkin lebih banyak lagi. Tapi kalau dari 772 siswa SMK Bakti Praja, 7 yang menggunakan diatur orang tua, akhirnya tinggal 766 menggunakan sepeda motor, semua tertib, menggunakan helm, tidak ada yang menggunakan knalpot bro. Sepian ini ada, berarti pagarnya bisa ya? Bisa ya? Ya itu saja. Di sana itu 2 hal poin besar. Yang pertama apa tentang isi MPLS. Jadi tinggal kepentingan isi MPLS. Di situ tidak ada bully. Ya. Di situ nanti isi tentang tidak ada geng motor, tidak ada keluarga remaja. Itu terus saja. Ya. Kemudian yang lupa tadi, patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua, patuh sama. Tadi yang berangkat sekolah, cium tangan orang tua siapa? Coba, ada nggak? Ada nggak? Coba yang cium tangan ibu dan bapak angkat tangan. Coba, jujur, ini nanti jujur. Ya enggak, yang iya iya. Ya, coba yang cium tangan orang tua. Yang ini belum. Jadi cowok-cowok biasanya begitu. Ya, cowok-cowok biasanya begitu. Nah, tapi sekarang sudah saya ingatkan, saya ajak, pas mau berangkat sekolah itu berdoa. Yang bawa motor mestinya, saya saja, saya itu lebih banyak pakai supir. Tapi saya juga berdoa sebelum berangkat, sebelum berangkat itu saya pasti berdoa. Nah ini sebaik baik ini saya ajak adik-adik berangkat sekolah berdoa, kemudian pamitan sama orang tua. Bisa ya? Ya. Terima kasih. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Tadi saya 30 menit isi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh adik-adik semua untuk kebaikan adik-adik, untuk kemajuan SMK Bakti Praja. Ada kurangnya itu semata-mata memang kekurangan saya, dan kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiratmu. Ya Allah, kami sampaikan selawat serta salam kepadamu sebagai utusanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar untuk ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, usaha, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Berkat dibuarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada
pengumuman tanda peserta MLS dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Kepala Sekolah Bapak Rianto SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK. Kalau Pak Yono ngomong SMK, Gawam Rono kok, Pak? SMK Bakti Persahabatan Persada. Terima kasih Pak AKP dari Kasat Polres Sulawesi Selatan yang telah memberikan informasi kepada saya. Pada hari ini dan Senin tanggal 22 Juni 2024 bertepatan dengan hari pertama tahun 2024-2025 di SMK Bakti Persahabatan serta dan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama. Tapi sudah mengucapkan semuanya pada guru bahwa ada pertanyaan dan pada hari ini tindakan guru proses saya membuka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Bakti Persahabatan. Sampai yang mandangnya merono kan? Anak-anak persiapan dan mendapat sudah makan membuka banyak pemilihan masyarakat terkadang dilakukan oleh yang menyenangkan. Jadi bagaimana bahwa maka kemudian nanti di LS ada perkembangan beberapa ekspor yang ada di Semarang Selatan oleh peminat dan kakak dan anak kemudian nanti di alam itu oleh kakak kalian di SMK Kabupaten. Selamat datang, selamat bergabung di Sekam, selamat datang di ada beberapa lingkungan bersama Mandaran tidak kerja itu saya juga ya. Dengan masalah bismillah kali masa pengenalan lingkungan sama peraturan sama peraturan saya nyatakan dimulai. Ini
Mas Pak. Oke, siap. Makasih ya. Biar pimpinan dibalik. Oke, Mas Pak. Di stop.